kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Kuchen-san telah berhasil membunuh serigala dan luka-lukanya semua pulih. Semua luka-luka Kuchen-san pun hilang. Energi serigala ini dapat meningkatkan kekuatanmu dan juga meningkatkan akal sehatmu. Aku merasa seperti memiliki kekuatan yang gak terbatas. Bodoh, berhentilah bersikap sombong. Pendidikan anak surga macam apa kau ini? Kau hanya berdiri di sana menonton, gak melakukan apa-apa. Sementara serigala raksasa itu mencabik-cabikku. Jika kamu mati karena itu, maka itu adalah takdirmu. Bajingan, bodoh. Aku hanyalah jiwa tanpa tubuh fisik. Gak mungkin untuk memukulku. Pukulan Kuchen-san gak sengaja mengenai batu besar, dan batu besar itu langsung hancur. Hah? Apakah aku yang melakukan ini? Kekuatan seperti ini? Oh ya guys, Mimin point out kali ya. Kalau MC, matanya yang hitam. Kalau yang jiwa dari kotak, itu matanya emas. Jadi biar kalian bisa ngebedain. Soalnya dua-duanya rambutnya panjang. Dalam hati sejiwa, itu gak berhasil sama sekali. Hey, bakat alamimu terlalu rendah. Energi serigala liar hanya cukup untuk sedikit memperkuat tulang dan ototmu. Kau masih jauh dari mampu mengarahkan Chi ke dalam dan memaksa membuka posisi langit. Posisi langit? Tampaknya kita membutuhkan pengorbanan yang lebih kuat. Posisi langit? Apa itu? Ternyata di semak-semak ada yang sedang mengintai. Dalam hati orang ini, aku gak menyangka menemukan sesuatu yang begitu kebetulan ketika aku datang ke tempat latihan. Pangeran ke-19 telah berhasil mendapatkan anak dari jimat Kaisar Langit yang telah lama Kaisar cari. Ternyata Kuchen-san mendengarnya. Hei, siapa di sana? Kau coba kabur. Orang itu mencoba kabur, tapi Kuchen-san mengejarnya. Wah, lompatan yang begitu hebat. Jadi ini, kekuatan serigala hebat ini. Gak hanya lompatanku, tapi kecepatanku juga meningkat drastis. Aku hampir menangkapnya, tapi ternyata orang itu berhenti. Hei, sebenarnya kau siapa? Saat Kuchen-san melihatnya, salah satu dari keluarga Pangeran ke-9, dua dari Master Angin dan Api yang hebat. Orang ini adalah Feng Wuxiang yang mulia. Jadi Anda menyembunyikan kekuatan Anda selama ini. Dalam hati Kuchen-san, Pangeran ke-9 tidak akan mengirimkan seorang mata-mata untuk seorang sepertiku. Apa ini kebetulan? Kenapa kau di sini? Santai, saya di sini bukan untuk memata-matai Anda. Saya hanya kebetulan lewat, tapi aku gak pernah menyangka akan melihat sesuatu yang menarik. Saya membayangkan bahwa semua orang di Upper Ekeleon serta Pangeran Kekaisaran menginginkan apa yang Anda miliki, jimat putra kekaisaran surga. Dia baru aja menemukan bahwa aku memiliki jimat putra kekaisaran surga. Jika aku gak menyingkirkannya sekarang, maka aku gak akan lepas sampai akhir. Tapi untuk melawan seorang master, hanya dengan kekuatan serigala, kemungkinan keberhasilannya kecil. Pangeran ke-19, saya punya permintaan. Saya ingin menjadi bawahan Anda. Apa Anda mau menerimanya? Apa dia main-main? Anda gak perlu meragukan kesungguhan saya. Pangeran ke-9 hanya memiliki kesempatan kecil untuk menjadi kaisar. Dan sebagai penasihat, masa depanku juga akan sama suramnya. Tetapi jika Anda, Pangeran ke-19 yang memiliki jimat putra kekaisaran surga dan telah dipilih oleh surga, lalu Anda ditakdirkan menjadi putra sah surga. Di permukaan, aku adalah penasihat Pangeran ke-9. Tapi secara rahasia, saya ingin menjadi bawahan Anda. Aku akan membantu Anda merebut kendali dari bayang-bayang. Dan ketika Anda menjadi kaisar, aku bisa menjadi Archduke yang mulia, baik hati dan bijak. Anda akan memperlakukan pengikut Anda dengan baik dan tidak akan membuang mereka setelah mereka memenuhi tujuannya. Apa kau menyebut itu kesetiaan untuk pergi ke belakang tuanmu? Aku hanya berharap untuk menemukan master dengan integritas, untuk menemukan cara hidup yang lebih baik. Tapi ternyata dia diam-diam menyiapkan serangan. Jadi kamu, lalu Kuchen-san pun diserang. Bagaimana kau puas hanya akan tetap menjadi bangsawan biasa setelah melihat jimat putra kekaisaran surga? Ambisimu pasti lebih besar daripada itu. Anda emang cukup cerdas, tetapi saat itu saya juga memperhatikan sesuatu tentang Anda. Kau belum cukup terlatih, dan Anda masih jauh di bawah levelku. Dia menyerang Kuchen-san tanpa henti. Serangan yang dikeluarkan pun juga sangat kuat. Jika aku tahu kalau kau selemah ini, aku gak akan menyia-nyiakan waktuku untuk berbicara. Anda mungkin seorang pangeran, tapi gak ada siapapun di sini. Jika saya membunuhmu, gak akan ada yang mengetahuinya. Tidak bahkan ayah Anda.
seorang kaisar. Tunggu, aku punya usulan. Kau membunuhku hanya untuk mendapatkan jimat putra kekaisaran surga. Tapi kamu gak akan pernah menemukan jimat itu kalau kau membunuhku. Aku selalu bukan siapa-siapa. Selama aku bisa hidup, aku bersedia untuk bertukar. Jadi aku akan bertukar denganmu. Aku akan menawarkan jimat putra kekaisaran surga sebagai ganti hidupku. Lalu Kucensa pun membawanya ke kotak itu. Ketika pemakai menyentuh kotak kayu jimat ini, jimat kekaisaran akan aktif. Kotak kayu kecil ini adalah jimat kekaisaran. Kamu gak akan mencoba menipuku kan? Atau semacam jebakan kematian. Apakah aku melakukan gerakan aneh? Kau terlalu curiga. Jika kamu seperti itu, lalu biarkan aku yang membuka kotak surgawi ini. Tunggu, dalam hati Feng Wuxiang, emang dia gak melakukan gerakan mencurigakan. Dan bahkan, jika ada beberapa jebakan, itu gak ada apa-apanya untukku. Tapi dia cukup bersemangat untuk membuka kotaknya. Mungkinkah dia sedang merencanakan sesuatu? Jika dia membuka kotak itu dan jemaat itu mengakuinya sebagai tuannya, itu bisa merugikanku. Ambil beberapa langkah lagi dan saya akan membukanya sendiri. Oke. Saat dia akan menyentuhnya, dia menyiapkan sebuah serangan. Ya ampun, oke. Aku akan berbalik kalau itu cukup bagimu untuk rileks. Lalu dia menyentuhnya. Sampah. Tipuan macam apa ini? Kenapa ada guntur surgawi? Lalu dari belakang, Feng Wuxiang ditusuk. Dia mencoba menyerang balik, tapi serangannya gak sengaja mengenai lehernya sendiri. Dia pun akhirnya mati. Aku udah tinggal di dalam istana lama sekali, dan aku sangat mengerti dengan baik bahwa hati manusia itu seperti seekor binatang buas pemakan manusia. Kalau kamu gak ingin dagingmu dicabik-cabik oleh binatang buas, kau hanya bisa menjadi pemburu dan lebih licik dari binatang itu. Lebih gak terduga. Hanya dengan begitu akan ada peluang kemenangan. Lalu jiwa itu pun keluar. Aku tahu, aku gak salah menilai Anda. Kucensa merespon. Manusia gak ingin menyakiti harimau. Harimau juga gak ingin menyakiti manusia. Saya gak punya keinginan untuk membunuhnya. Dan ahli ini benar-benar datang di waktu yang tepat. Pengorbanan yang sempurna untuk surga. Seperti serigala tadi, seperti aura hijau keluar dan tubuhnya mengerut. Mungkin energi kehidupan kali ya. Dan itu masuk ke dalam kotak. Hanya dengan bantuan tenaga ahli yang ini, kita dapat mengubah struktur meridian Anda. Lalu terjadi seperti semacam tornado yang besar. Dan karena hal itu, ada bintang yang bersinar. Hah? Bintang menteri sangat bersinar. Bintang menteri memancarkan korona ungu. Kecemerlangannya melebihi bintang yang lain. Itu luar biasa. Lalu kali ini, sepertinya seorang kaisar mungkin ya, karena belum dijelasin sama komiknya. Ini bintang menteri corona untuk bisa melengkapi kecemerlangan bintang takdir kaisar. Ini gak mungkin. Mungkinkah? Tubuh manusia berisi 360 posisi langit, dan masing-masing seperti alam semesta itu sendiri. Setiap posisi langit menyimpan energi chi murni yang gak terbatas. Dan jika Anda dapat membuka 360 posisi langit, energi chi murni Anda tidak akan terbatas. Namun, posisi langit kebanyakan orang ditutup. Bahkan 36 elit hanya bisa membuka 108 posisi. Ini yang jiwa dari kotak Mimin sebut jiwa naga aja kali ya. Kan dia kan jiwa, udah gitu kekuatannya naga. Dalam hati jiwa naga, saya gak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan begitu banyak kekuatan hanya dengan membuka posisi langit pertama. Dia menunjukkan kekuatan seorang kaisar naga sejati. Kucensa berkata, saya merasakan kehangatan tak ada habisnya mengalir melalui saya. Rasanya seperti saya punya energi tak terbatas. Seluruh tubuhku terasa luar biasa. Jiwa naga merespon, ini bahkan bukan puncaknya, dan kita baru aja mulai. Dan juga ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Dragon Binding Chains atau rantai pengikat naga. Jiwa naga mengeluarkan rantai naga untuk mengikat Kucensa. Setelah rantainya terikat, dia langsung jatuh. Aduh, aku tiba-tiba merasa sangat berat, bahkan lebih buruk sebelum aku melatih tubuhku. Jiwa naga menjelaskan, rantai pengikat naga tidak terdeteksi dan terus-menerus memberi tekanan besar yang melatih energi chi murni. Yang lebih penting, ini menekan energi Anda sehingga orang lain gak akan melihat perubahan apapun dari Anda sebelumnya. Kalau Anda ketahuan sebelum Anda menguasai teknik putar kenaikan dewa surgawi, maka Anda akan jadi incaran semua orang. Kau pasti akan mati. Bintang menteri tiba-tiba meredup, kecerahannya kembali normal. Semua rasi tenang, semuanya kembali seperti semula, seolah-olah gak pernah terjadi apa-apa. Ini gak mungkin benar. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Lalu Kucensa mencoba berdiri. Ya, seperti itu. Selama Anda terus-menerus mengedarkan chi murni Anda dan melawan rantai pengingat naga, Anda dapat bergerak secara normal. Tapi sekarang saat aku bergerak sedikit aja, seluruh tubuhku sakit dan aku merasa lebih lemah dari sebelumnya. Aku akan mengajarimu mantra untuk melepaskan rantai pengikat naga. Tetapi kau hanya boleh menggunakannya saat benar-benar diperlukan. Saya mengerti bahwa rantai pengikat naga menekan energi chi saya. Tetapi kenapa kau mengatakan kalau itu meningkatkan kekuatan saya? Berlatih berarti melawan alam. Sekitar 70% dari apa yang Anda latih di siang hari hilang di malam hari. Berarti hanya 30% yang dilatih sebagai hasil dari pelatihan Anda. Tetapi memiliki rantai pengikat naga berarti Anda harus mengedarkan chi Anda selama lebih dari 20 jam setiap hari. Itu setara dengan pelatihan siang dan malam. Seperti ini.
dan hasil latihanmu akan meningkat 3 kali lipat. Mulai besok, Anda akan berlatih siang dan malam, dan masuknya Ci akan memaksa membuka posisi langit Anda. Anda juga harus menggunakan jimat dan melatih teknik kenaikan dewa. Ingat, dari sekarang, Anda bukan lagi manusia normal. Anda adalah orang yang dipilih oleh surga. Kita kembali ke kota kekaisaran. Panjang umur Kaisar! Panjang umur Kaisar! Banzai! Mengenai transportasi air, lanjutkan seperti yang telah kita diskusikan. Baik Yang Mulia, jika produksi kapal cepat baru ditangani oleh Istana Surga, seharusnya nggak ada masalah. Hari pengorbanan semakin dekat. Di mana supervisor divisi? Di sini. Hari pengorbanan sudah dekat. Bagaimana persiapannya? Persiapannya berjalan sesuai dengan rencana. Semuanya sesuai jadwal. Ada kejanggalan di bintang-bintang tentang nasib kekaisaran. Barat laut menderita kekeringan, dan selatan membutuhkan lebih banyak tentara. Apakah ada kejanggalan lainnya? Melaporkan ke Yang Mulia. Semua rasi adalah sebagaimana mestinya. Gak ada penyimpangan. Baiklah, berhenti. Kekurangan tentara di selatan, aku udah memprediksinya sejak lama. Selatan dipenuhi dengan monster, barbar, dan bidah. Dengan demikian, itu akan menjadi sumber masalah yang konstan bagi kekaisaranku. Yang Mulia Kaisar, Menteri yang terhormat Low, Anda adalah pejabat kekaisaran yang berharga. Bangkitlah dan berbicaralah. Terima kasih Yang Mulia. Barbar Selatan terus-menerus menyerang kota Qing Selatan dan sekitarnya. Menurut pendapat saya, kita harus mengirim tentara dan memberantas pembuat onar segera. Ini semua untuk membantu meringankan penderitaan orang-orang di selatan. Pendapat saya dan Menteri Low selaras. Ini adalah masalah prioritas utama. Dari sekarang, kita harus memilih siapa yang memimpin tentara. Saya merekomendasikan tiba-tiba Menteri Low dipotong. Yang Mulia Kaisar, saya merelakan diri untuk masalah ini. Saya secara sukarela akan memimpin pasukan untuk membasmi mereka dan memberikan ketenangan pikiran kepada Kaisar. Saya tidak akan kembali sampai kemenangan terjamin. Menteri Low, bagaimana pendapatmu? Yang Mulia, Jenderal Tu memiliki keberanian dan pikiran strategis. Kehebatan bela dirinya melampaui yang lain, dan dia memiliki keterampilan manajemen pasukan yang mengesankan. Dia jelas merupakan pilihan yang cocok. Bagaimanapun saya percaya bahwa kita harus memilih seorang pangeran sebagai jenderal. Ini akan menunjukkan kehebatan kerajaan kita. Itu juga akan menjadi pelatihan yang bagus untuk pangeran. Dalam hati Jenderal Tu, sial, Lou Chong Xiao, dasar bajingan tua pikun. Anda menolak saya pada kesempatan seperti itu. Dalam hati Menteri Low, Anda ingin mengambil pujian untuk ini. Naik ke tingkat yang sama denganku. Jangan mimpi, pangeran. Mana yang Anda pilih untuk memimpin tergantung pada kebijaksanaan Yang Mulia. Pangeran ketiga akan memimpin pasukan. Dia akan dibantu oleh pangeran lainnya. Kirimkan 20.000 unit bersenjata dari surga istana. Mereka akan berangkat dalam 10 hari. Para pangeran yang akan membantunya seharusnya pangeran ke-19, pangeran ke-13, pangeran ke-5, dan pangeran ke-10. Sama baiknya, pangeran ke-19 Ku Chen Xia. Mendengar itu semua bawahannya kaget. Dalam hati mereka, apa? Pangeran ke-19? Idiot itu, bukankah dia bodoh? Yang Mulia Kaisar, pangeran ke-19? Cukup, gak ada yang berbicara lagi. Ini keputusanku, Menteri Low. Saya ingat, putri Anda Pai Yue, dia sumuran kan dengan pangeran ke-19? Betul, Menteri Low. Aku berharap ternyata Kaisar memberikan hadiah untuk Pai Yue. Hadiah untuk putri Yuan Pai Yue, 3 pil esensi Yuan, baju besi skala Wyvern S, dan pedang pemecah api. Yang Mulia, mohon ambil kembali 3 harta karun yang tak ternilai ini. Putriku gak layak mendapatkan hadiah seperti itu. Kenapa saya harus mengambilnya kembali? Terima kasih banyak atas kemurahan hati Yang Mulia. Dalam hati Menteri Low, pertama dia bertanya tentang usia pangeran ke-19 dan juga Pai Yue. Sekarang hadiah ini, mungkinkah dia? Yang Mulia Kaisar berkata, Pai Yue udah cukup umur, namun urusan pernikahan harus menjadi keputusannya sendiri. Sejak naik tahta, saya bercita-cita untuk melepaskan diri dari tradisi masa lalu dan hanya menikahkan pasangan yang saling mencintai. Yang Mulia, Anda adalah seorang kaisar di antara kaisar. Pai Yue mengetahui hal ini dan berterima kasih selamanya. Saya ingat ketika Anda membantu saya untuk menaklukkan dinasti Xian dan memperoleh harta karun yang menyatukan kekaisaran. Jalur kekuatan spiritual kolosal. Saya memungkinkan itu untuk diambil dari harta kerajaan. Jadi Pai Yue dan pangeran ke-19 bisa berlatih. Keduanya hampir seusia. Saya berharap kemungkinan di masa depan mereka akan tumbuh lebih dekat. Menteri pengangkatan, bagaimana promosi mata uang kertas yang akan datang? Itu berjalan cukup baik. Namun, kebanyakan orang terbiasa dengan koin perak dan emas. Jadi tentu saja mata uang itu gak akan terlihat lebih dari secari kertas di mata mereka, terutama mereka yang keluarganya mapan. Sepertinya tindakan keras harus diambil untuk membuat mereka menerima bahwa dunia telah berubah. Mereka yang menentangku, meski mereka bangsawan dengan sejarah panjang, mereka akan disingkirkan. Duke Yuan, lihatlah masalah yang berkaitan dengan pangeran ke-19. Duke berterima kasih kepada Yang Mulia. Pertemuan pun selesai. Tidak mungkin, mereka akan tumbuh lebih dekat. Gak peduli bagaimana dia mengatakannya. Kaisar menyiratkan pernikahan. Bagaimana mungkin adik menikah dengan orang bodoh seperti Ku Chen Xia itu? Itu adalah keputusan Kaisar. Apa yang dapat kau lakukan untuk mengubahnya? Anda kenapa gak bertanya pada permaisuri? Dia menyukai Pai Yue. Dia ingin Pai Yue menikah dengan pangeran ke-7. Mungkin. Idiot.
Kaisar ingin mencegah keluarga permaisuri untuk bergabung dengan keluarga Lokita dan menggabungkan kekuatan kita. Ibu Kuchensha berasal dari kerajaan Xian yang dihancurkan oleh ahli keluarga Lokita. Orang yang menanggung rasa sakit karena keluarga yang terbunuh gak bisa didamaikan dengan orang-orang yang menganiaya dia. Hanya dengan bergabung dalam pernikahan, itu bisa membuat Kaisar tenang. Dia akan melemahkan keluarga kuno kita dengan meminta kita memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Ini motif Kaisar sebenarnya. Tiba-tiba seseorang datang. Saya ingin bertemu dengannya. Pak Yue, kau bilang kau ingin bertemu dengannya? Ya, idiot yang kalian bicarakan itu, mungkin dia gak sesederhana yang kau pikirkan. Oh iya, ini bagian nanya kultivasi, ini belum disebutin ya. Dan juga kayaknya kultivasi gak main deh. Kalau kalian inget di awal, si jiwa naga ngomongnya kalau bisa membuka 360 posisi langit. Berarti semakin banyak posisi langit terbuka, semakin kuat orangnya. Jadi kayaknya susunan kekuatan bukan dari kultivasi nih, tapi dari jumlah posisi langit yang terbuka. Oke, lanjut. Ternyata Kuchensha sedang berkultivasi. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang. Tapi bukan satu, ternyata dua orang. Kedua orang itu lompat ke arahnya. Kuchensha sadar dan langsung menghindar. Kedua orang itu gagal menyerang Kuchensha. Saat di atas, dia menyiapkan sebuah serangan. Oh ya, ini orang-orangan batu ya. Dia menyerang orang batu itu. Dan orang batu pertama hancur sampai ke tanah. Tapi orang batu kedua dengan cepat ke belakangnya dan langsung menyerangnya. Tapi ternyata dia punya pertahanan dan langsung menghancurkan orang batu itu dalam sekejap. Anda sudah dapat menyalurkan chi ke dalam tubuh Anda. Namun itu masih belum cukup. Bahkan untuk mencapai tingkat pertama, bagian perjalanan bulan matahari kenaikan yang saleh. Jika bukan karena perlindungan Cirantai peringkat naga, Anda akan menderita luka parah. Iya, tapi bahwa aku berhasil mencapai level ini sementara dibatasi oleh rantai pengikat naga, menurutku itu udah cukup mengesankan. Jika Anda punya waktu untuk membalas, kenapa Anda gak fokus aja pada pelatihan Anda? Ini membuktikan bahwa bakat Anda gak sesuai dengan seorang putra surga. Anda juga harus ingat apa yang saya ajarkan tentang mantra memanggil boneka roh elemental. Mereka dapat memberikan perlindungan dan juga dukungan saat Anda membutuhkannya. Kekuatanmu nggak bisa ditingkatkan dengan mengorbankan binatang buas lagi. Sekarang prioritas Anda adalah terus menyalurkan chi dalam tubuh untuk memaksa membuka posisi langit. Nah, ini nih, membuka posisi langit. Semakin banyak yang terbuka, semakin kuat orangnya. Oh iya, jiwa naga, ada yang ingin saya katakan tentang itu. Setiap kali saya menyalurkan chi ke dalam, saya mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan di meridian saya. Setelah saya menyalurkan chi dan menyempurnakannya ke dalam chi murni saya, itu hanya diam di sana. Jiwa naga menjelaskan, teknik penyaluran chi putra kenaikan dewa surgawi melatih ketahanan tubuh. Jelas itu akan menyakitkan. Apa yang tersisa setelah lebih menyempurnakan chi melalui penyaluran surga dan bumi adalah chi murni spiritual yang tidak tercemari. Setelah memasuki tubuh dan memadat, itu gak akan pernah membutuhkan makanan dari pil dan eliksir. Lalu bawahan Kuchensha datang. Pangeran ke-19, ini saya, Little Yi, melaporkan kepada Pangeran ke-19. Putri Yuan menunggu Anda di kapal. Ini kapal panah api. Hah? Lupa Yu ingin melihatku. Garis itu sangat sombong, selalu merendahkanku. Kenapa dia tiba-tiba ingin melihatku? Sesuatu yang aneh. Oh benar, Little Yi. Setelah makan pil serigala macan saya, kekuatanmu telah meningkat drastis. Itu semua berkat Pangeran ke-19 yang memberiku pil yang memungkinkanku mengubah struktur tubuhku. Anda harus menyimpan pil berharga itu untuk Anda sendiri daripada memberikannya ke pelayan seperti saya. Pil itu adalah bentuk pengorbanan harimau dan serigala ke surga dan dapat membantu Anda. Pil-pil itu gak akan berpengaruh pada saya. Berlatihlah dengan keras. Ada banyak tugas penting yang akan saya butuhkan bantuan Anda di masa depan. Ya, sekarang aku akan menemui gadis yang sulit itu. Kuchensha pun pergi ke kapal. Luar biasa. Apakah ini kapal perang besi panah api yang dibuat oleh istana surga? Pangeran ke-19, selamat datang. Dia pun masuk ke dalam kapal dan dia melihat Pai Yue. Dalam hatinya, wanita ini selalu bertindak begitu tinggi dan berkuasa dan selalu merendahkan orang lain. Apa yang dia rencanakan? Pangeran ke-19, silakan duduk. Iya. Gak ada seorang pun di sini. Hentikan aktingmu. Apa maksudnya? Apakah dia tahu tentang penunjukanku sebagai anak surga? Gak mungkin. Saya tahu tindakan bodoh dan tidak kompeten Anda hanya untuk menyembunyikan potensi Anda. Jadi itu yang dia maksud. Apa yang menyembunyikan sifat asli saya? Saya gak mengerti apa yang Anda maksud. Gak masalah jika Anda mengerti atau enggak. Ayo minum teh. Wah, teh ini memiliki aroma yang kuat. Ini adalah teh mewah dari kerajaan Wisteria, salju Wisteria. Daun tehnya berwarna putih keperakan dan berbentuk seperti serpihan salju yang sedang mengapung. Sering meminum teh ini bisa membantu memperkuat tulang. Teh mewah ini diberikan oleh Kaisar. Anda adalah Pangeran ke-19 dan Anda belum pernah meminumnya sebelumnya. Memalukan untuk mengakuinya. Tetapi saya hanya pernah meminum teh herbal yang paling umum sampai sekarang. Teh memiliki hierarki sama seperti orang. Jenis teh yang Anda pilih menunjukkan banyak hal tentang orang seperti apa Anda. Meski teh herbal memiliki wangi yang menyegarkan, selalu sulit menghilangkan bau rumput sama sekali. Itulah kenapa teh herbal dianggap sebagai teh berkualitas rendah. Sebagai seorang pria, Anda harus punya keinginan untuk sukses dan menaklukkan dunia. Bahkan seseorang dengan kepribadian seperti Anda, Pangeran ke-19, gak bisa berharap untuk tetap menjadi teh herbal sederhana selamanya, bukan? Dalam hati Kuchensha, sepertinya menjaga aktingku gak akan membawaku kemana-mana. Jujur adalah satu-satunya pilihan.
Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!